Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Loading lama. Ternyata Mas juga ada di sini. Tasya pikir enggak. Kata Tasya menatap Masya. Iya, ngikutin papa. Siapa tahu papa selingkuh, kata Doni berbisik di telinga adik. Tapi masih bisa didengar oleh papanya. Kakak beradik itu tertawa renyah dengan bahagia melihat ekspresi papa mereka yang sudah siap menghajar mereka. Bagi Tasya dan Doni bersamaan karena papa mereka menarik telinga mereka di depan umum. Tak peduli banyak orang liatin. Bukan sakit dijewer yang bikin nyesel, tapi malunya itu loh. Sakit, Pak, kata mereka bersamaan mengelus telinga mereka yang dijewer. Lalu papanya Tasya pergi menghampiri Sori dan Ditya yang masih diam membantu, sedangkan Vera masih tertawa di sebelah mereka. Tinggallah mereka berdua. Kamu sih, kata Doni menyalahkan Tasya. Lah, kenapa nyalain aku? Kata Tasya tak terima dan mereka saling sikut dengan omelan mereka masing-masing tanpa peduli dengan orang-orang yang sudah tertawa melihat mereka. Sony, Ditya, papanya Tasya menyadarkan dua pria itu dari lamunannya. Om, Sony segera menyambut uluran tangan papa Tasya. Begitupun Ditya, walaupun dengan perasaan yang remuk redam. Sony pun mengelus lengan Ditya seolah ikut merasakan apa yang dirasakan Ditya. Mereka memang tidak mendengar apa yang dikatakan Tasya dan pria itu. Tapi dari sikap dan cara mereka bersama, Sori dan Ditya yakin bahwa mereka memiliki hubungan khusus. Tapi bukan saudara. Begitulah pikir mereka berdua. Mending kesana, males lihat orang jelek, kata Tasya kesal dan hendak kesana. Ditya menatap Tasya dan hatinya semakin hancur saat melihat Tasya akan menghampiri mereka. Tapi pria itu mencegahnya dengan memegang tangan Tasya. Kamu itu lebih jelek dari Mas, kata Doni tak terima dan melangkah ke sana bersama Tasya. Emas yang jelek, kata Tasya lagi. Kamu yang jelek, mereka terus berdebat sampai ke sana. Vera, anak gadis Om, Papa Tasya langsung memeluk Vera. Ya, memang Papa Tasya juga menganggap Vera seperti anaknya, tapi Sori tak heran karena itu sudah biasa. Mas yang jelek, kamu yang jelek, akhirnya kedua kakak beradik itu sampai di sana. Kalian itu sama-sama jelek, kata Papa mereka netral. Iya, karena Papa yang buat, kata mereka bersamaan. Jadi mereka kakak beradik. Sontak Sori dan Ditya sama-sama tertawa, selain mendengar kelucuan keluarga Tasya tapi juga karena pikiran aneh mereka. Hai Little, kata Roni mengelus kepala Vera. Dia juga menyayangi Vera sama seperti Tasya. Bahkan Sori bisa melihat itu langsung. Vera yang teringat suatu hal tiba-tiba menoleh ke arah Sony. Takutnya Sony salah paham seperti kemarin. Tapi melihat senyum tulus Sony yang menunjukkan bahwa dia tidak cemburu, Vera bisa tenang. Idih, so bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja nggak lancar, kata Tasya meledek. Vera mas, bukan Little. Dan lagi, bahasanya biasa aja, kata Vera juga. Aku nggak suka, kata Vera dan Tasya kompak. Nyesel, papa buat kalian, kata papa Tasya. Nyesel, entar diulang lagi, kata Roni menggerutu juga. Ya pasti, kata papa mereka keceplosan. Muka Om Pradana, papanya Tasya memerah karena keceplosan. Buatnya yang semangat Om, kata Sony menggoda pria parubaya itu. Satu lagi, buatnya siang-siang ya Om, biar penuh sensasi. Kata Rita tak kalah menggoda membuat pria parubaya itu makin salting dan kikuk. Yes, punya adik, sorak Tasya kegirangan. Oke, kata Rodi menolak tegas. Kenapa? Kata mereka bersamaan. Punya adik satu aja udah bikin gue pusing, apalagi dua. Bisa mati muda gue, kalau Doni karena sudah lelah dengan semua kenakalan Tasya selama ini. Jangan banyak berharap, gak bakalan ada papa punya anak lagi, kata Om Pradana tegas. Kenapa Om? Tante udah gak kasih Om jatah ya? Kata Vera dengan polosnya. Tahu dong gimana polosnya Vera yang binti lemot itu. Dia akan mengatakan apa yang dia pikirkan, tanpa difilter dulu. Kenapa kau polos sekali istriku sayang? Batin Sori berat tapi istrinya yang kelewat polos itu. Kita belum berkenalan. Kau suaminya Vera. Maaf, aku tidak bisa hadir saat kalian menikah. Karena saat itu aku masih di Swiss. Doni mengulurkan tangannya pada Sony. Kenalin, aku Doni Pradana, kakaknya Tasya yang paling... Ucapan Doni terpotong. Jelek, sambung Tasya. Diam, kata Doni ketus. Sony Wilson,
Kata Sori membalas uluran tangan Doni sepertinya kakak Tasya pria yang asik dan ramah. Kau mau berteman denganku kan? Kata Doni menawari. Tapi lebih mirip apa ya? Hidih, ngemis, kata Tasya semakin jahat. Bukan ngemis ya, kata Vera. Lalu, miris karena gak punya teman. Lalu dua gadis nakal itu tertawa bersamaan. Tega kalian, kata Doni dengan ekspresi hampir menangis membuat mereka tertawa. Iya, kita berteman, kata Sori ramah. Baiklah, terima kasih Son, kata Doni senang. Dia yang merasa seumuran dengan Sony pun hanya memanggil nama. Lalu Doni beralih ke sebelah Sony. Dia tertegun melihat Ditya. Ya, sedari tadi dia memang tak terlalu memperhatikan Ditya, termasuk di ruang rapat tadi. Tapi setelah memperhatikan Ditya intens, Doni ingat sesuatu. Kenapa wajah Ditya familiar sekali? Doni mencoba mengingat. Ya, Doni ingat. Lalu dia menatap Tasya dengan senyum jahilnya. Sedangkan Tasya sudah melotot ke arahnya. Iya, ini adalah pria yang kulihat fotonya di ponsel Tasya, batin Doni. Kenapa? Apakah ada yang salah padaku? Kata Ditya spontan. Tidak ada yang salah denganmu. Aku senang akhirnya bisa bertemu dengan adik iparku. Ternyata kau sangat ganteng dan baik. Aku merestui kalian. Doni langsung memeluk Ditya hangat, seperti seorang kakak, karena dia dari dulu sangat ingin punya adik laki-laki. Tapi walaupun begitu, dia tetap menyayangi Tasya, adiknya yang begitu nakal itu. Tuhan, apakah aku sedang bermimpi? Batin Ditya tak percaya bahwa kakak Tasya telah memberinya restu. Lalu Ditya membalas pelukan hangat kakak Tasya. Jadi dia yang kamu ceritain sama papa? Kata Om Pradana kesarangan lalu bergantian memeluk Ditya. Tasya sudah sangat-sangat malu, bahkan wajahnya sudah sangat panas rasanya. Apalagi Sori dan Vera yang terus menggodanya. Gak ada mas, papa, kata Tasya malu, lalu menyeret tangan papa dan kakaknya itu agar segera pergi. Papa mau bicara dulu sama calon menantu papa Syah, kata Om Pradana tak mau. Hih, gak ada, sekarang kita pulang, kata Tasya terus menyeret tangan papa dan kakaknya. Tapi, kata Doni. Ayo, Tasya benar-benar sekuat tenaga menarik kedua pria itu membuat Sony, Ditya, dan juga Vera tertawa keras. Sepertinya Tasya sangat malu karena kepergok nyimpan foto Ditya di ponselnya. Selamat ya Om, kata Vera spontan memeluk Ditya saking senangnya karena Ditya mendapat restu dari keluarga Tasya. Makasih Nyonya, kata Ditya membalas pelukan Vera hangat seperti seorang kakak. Apakah aku sudah mati? Kata Sony memberi sindiran halus karena merasa diabaikan oleh mereka. Hehe, mereka malah nyengir lalu memeluk Sony bersamaan. Malam harinya Vera sedang mengerjakan PR sekolahnya di kamar. Vera duduk di karpet lalu bersandar ke sofa. Terlihat Vera yang sedang berpikir keras untuk menyelesaikan tugas sekolahnya itu, bahkan sesekali menggaruk tengkuknya. Belajar apa cantik? Sony tersenyum melihat istri kecilnya, yang sepertinya sedang kesulitan mengerjakan tugas sekolahnya. Sori membawa segelas susu untuk Vera, menaruhnya di atas meja sebelah buku Vera, lalu ikut duduk di karpet sebelah Vera. Belajar sosiologi, Bih. Vera pusing. Belajar MTK aja gak sepusing ini, kata Vera masih fokus membolak-balik bukunya. Minum dulu biar tenang, kata Sori mengelus kepala Vera lembut. Entah mengapa Sori sangat menyayangi gadis kecil itu. Bih, bawain Vera susu, kata Vera senang bahkan berbinar-binar, lalu langsung meminum susu itu tanpa henti, sampai segelas susu itu habis. Enak, kata Vera menjilat bibirnya yang masih ada bekas susu sedikit. Membuat Sori tersenyum geli dengan kebiasaan gadis kecil itu. Bi yang buat ya, kata Vera bertanya. Iya, kenapa? Gak suka, kata Sori balik bertanya. Suka, Bi, enak banget, kata Vera mengacungkan jempolnya. Sori mengacup pipi tebal Vera. Istrinya lucu sekali. Bih, bantuin Vera kerjain PR, kata Vera memohon. Coba sini, Bi lihat. Sori mulai membaca soal di buku Vera. Vera nggak ngerti, Bih, masa disuruh nalar sih, kata Vera heran. Yang namanya sosiologi itu ya pasti nalar sayang, menyesuaikan antara realita, ekspektasi, perkembangan, kondisi sekarang dan juga masa depan, kata Sori menjelaskan. Vera mana bisa mengetahui masa depan, kata Vera memelas. Bukan mengetahui masa depan, sekarang Bi tanya, Vera pengennya masa depan kita kayak apa, kata Sori bertanya. Ya, kalau Vera mau hidup bahagia sama Bi dan juga anak kita nanti, kata Vera mulai menghayal.
Itu aja, kata Sony mendorong Vera berpikir kritis. Kita harus usaha, Pi, biar anak-anak kita nanti nggak hidup susah, mempunyai usaha sendiri, berpengaruh, dan membanggakan, Pi, kata Vera lagi. Nah, kamu bisa kan, Nalar? Kata Sony senang. Sekarang gini, kalau dibalikan ke cara berpikir masyarakat sekarang, kehidupan masyarakat sekitaran kita gimana? Kata Sony bertanya. Mereka hidup di garis kelas menengah ke atas kalau masyarakat sekitaran kita dan sangat royal, Pi. Sony mulai mencatat setiap jawaban-jawaban yang diberikan Vera dan Vera yang tanpa sadar selalu menjawab sesuai apa yang terpikir olehnya. Selesai, kata Sony. Hah? Kok udah selesai? Kata Vera kaget dan langsung mengambil bukunya di tangan Sony. Ternyata semua soal jawabannya sudah ada. Vera melihat dengan detail, hampir semua jawaban dari soal itu adalah hal-hal yang disebutkan Vera tadi. Bi hebat, kata Vera kagum ternyata suaminya sangat pintar dalam mengajari seseorang. Dia membantu Vera agar Vera berpikir kritis dengan terlebih dahulu membayangkan hal lain, baru ke inti permasalahan. Kamu yang hebat, cuma agak lolah, kata Sony jahat. Lolah itu apa, Pi? Kata Vera polos. Loading lama, kata Sony jahat lalu segera berlari ke ranjang sebelum kena lempar Vera. Baru beberapa langkah berlari, bantal sofa sudah lebih dulu sampai di punggung Sony. Vera merapikan buku-bukunya setelah selesai, Vera kembali menghampiri Sony yang jahat itu di ranjang. Sony sedang rebahan di ranjang fokus dengan ponselnya, entah apa yang sedang dilihatnya. Bi, kata Vera naik ke ranjang dan duduk di sebelah Sony yang tengah berbaring. Sony hanya bergumam sebagai jawaban karena dia masih fokus dengan ponselnya. 5 menit lebih, Vera duduk diam menatap Sony yang masih sibuk dengan ponselnya itu. Bi, kata Vera PT. Apa? Tetap saja Sony masih fokus dengan ponselnya karena dia sedang melihat perkembangan terbaru salah satu proyeknya. Tapi Vera tak tahu kalau Sony sedang melihat itu. Yang ada di pikiran gadis kecil itu, ya apalagi kalau bukan yang aneh-aneh. Bi, dengerin Vera nggak sih? Katanya mulai emosi. Iya, Bi denger, ngomong aja. Kata Sony lagi beratap Vera sekilas lalu kembali ke layar ponselnya. Tapi entah apa yang terjadi dengan Vera, yang semula emosi tiba-tiba Vera merasa dihantam kesedihan yang mendalam. Bahkan mengiris hatinya, rasanya Vera seperti diabaikan oleh Sony. Hatinya sangat sedih, Vera sangat sensitif sekarang dan mata bulatnya sudah mulai menumpahkan air mata. Vera mulai terisak saat menahan tangis. Vera juga heran kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat sedih padahal biasanya tidak. Bahkan Vera tak bisa menahan air matanya yang ingin tumpah. Perasaan Vera terlalu sedih sehingga tak bisa disembunyikan lagi. Sayang, kenapa nangis? Sony meletakkan ponselnya di atas tekas, memegang wajah Vera dengan kedua tangannya, membingkai wajah gadis kecil yang tengah menangis sambil menuduk itu dengan tangannya. Hei, kenapa? Maafin Bi kalau bisa lah ya. Entah kenapa Sony dihantam rasa bersalah melihat Vera menangis. Bi, udah gak sayang Vera lagi. Vera menatap Sony begitu sendu, bahkan air matanya terus berjatuhan tanpa henti. Bi sayang banget malah sama Vera. Maafin Bi ya, udah sibuk tanpa perhatiin kamu, kata Sony lembut menghapus air mata Vera. Bi, tadi cuma lihat perkembangan terbaru proyek kok, bukan yang lain-lain. Kamu boleh lihat sendiri nih. Sony menunjukkan ponselnya pada Vera tentang apa yang baru saja dilihatnya. Apapun itu, Vera merasa sangat sedih sekarang. Dia hanya ingin menangis saja. Maafin Bi, Sony memohon agar Vera mau memaafkannya, karena jujur saja, Sony sangat tak suka melihat Vera menangis. Sony memeluk Vera dan mengelus kepala Vera lembut. Namun tetap saja, Vera menangis. Akhirnya Sony menatap wajah Vera dalam-dalam, menatap intens mata bulat yang sedang menatapnya dengan sendu. Bersambung.